Siap. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian. Siap. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Silakan duduk dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allah. Semangat pagi. Pagi. Ya, silakan ditutup laptopnya. Insyaallah kita akan belajar tentang produksi teks rekon atau berbentuk berita bertema peristiwa. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita izin yang dulu dan terakhirnya. Adi Utama Muhammad Faiz hadir. Hadir, Pak. Harun Harasin hadir. Ihsan Muhammad Al-Waksar hadir. Hadir, Pak. Isa hadir. Aditya Mulia hadir. Hadir, Pak. Maulana Zaki Al-Ghifari Hadir. Muhammad Abdul Halim Zikri. Hadir. Muhammad Akil Syafiq. Hadir. Muhammad Fikri Nizam. Hadir. Muhammad Novel Rafa Darmaji. Hadir. Muhammad Rizki Fauzan. Hadir. Rizki Fauzan sakit. Muhammad Tristan Rafiatala. Hadir. Rafi Firmansyah hadir. Hadir. Izin kemana? Baik, Raka Adrian hadir. Hadir, Pak. Sultan Sayyidul Haq. Hadir, Pak. Kita mulai masuk ke dalam curi live. Silakan masuk ke join curi.live dengan kode 79544. Ya. Enter pin. Oh. 2 Ya. 95. Kodenya. Percaya kebenarannya. Kedua, bagaimana mengevaluasi berita. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menulis berita yang bermanfaat. Siapa yang bisa menjawab? Boleh turun tangan salah satu dari pertanyaan itu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Buka browser yang terpercaya atau yang sudah Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1, salah satunya adalah dengan mengecek kembali dari browser yang sudah kita percayai, atau yang dipercayai. Contoh browser yang atau web situs berita yang terpercaya, TV One dan lain-lain. Bagaimana mengevaluasi sebuah berita? Siapa yang bisa menjawab? Boleh turun tangan.
Mengevaluasi sebuah berita. Maksudnya itu gimana? Mengevaluasi, mengkritisi. Boleh, silakan. Kebenarannya apa? Mencari tahu kebenarannya. Terus apa lagi? Silakan. Mencari tahu apa yang salah. Apa yang salah di beritanya? Kamu bisa menjawab oleh tangannya. Bagaimana menulis berita? Ya, silakan Bu. Menulis berita dengan sesuai kejadian atau data. Ya, yang bermartabat itu ditulis dengan sesuai kejadian atau harus objektif. Ya. Baik, nah ini untuk pertanyaan benar, akurat dan lengkap. Apa yang berbau kita akan cek di sini ya. Benar beritanya, ya jangan sampai beritanya hoax. Kemudian akurat beritanya, jangan sampai beritanya sepotong-sepotong atau tidak lengkap. Ya, akurat itu tepat. Akurat itu misalkan kalau meterannya 5 meter, kejadian kedalaman banjirnya harus sesuai. Kemudian lengkap, tidak tahu orangnya, jangan sampai seperti itu. Ya. Maka di nilai-nilai dalam baik ada nilai yang kita bisa peroleh yaitu benar, akurat, dan lengkap. Ya. Oke, kita mulai ya. Nah, memahami dan menganalisis teks berita menggunakan teori adik Simba untuk analisis mendalam. Nah, jadi untuk analisis mendalam. Nah, ini dibuat oleh AI, dibuat atas perintah kalimat saja ya. Nah, lanjut. Apa yang kamu ketahui tentang teks berita dan teori adik Simba? Silakan siap menulis di laptopnya ya. Start activity. 3 menit akan diberikan waktu untuk memberikan pendapat tentang apa yang kamu ketahui tentang teks berita dan teori adik Simba. Detik lagi. Boleh mengetik lebih dari satu jawabannya. Boleh mengetik lebih dari satu jawaban. Perlu tambah waktu tidak? Cukup? Tambah 1 menit lagi? Cukup ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tulis. Silakan dicoba ya. Videonya. Sudah? Sudah? Sudah semuanya? Saya yang pakai dulu. 7 orang. Teks berita ditulis berdasarkan kenyataan dengan saksi sebagai sumber informasi,
Sedangkan adik sigma adalah metode penularan informasi dengan 6 suku kata, itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang mencocokkan suatu informasi terkait dengan waktu. Alhamdulillah ya. Ini semuanya dijawab dengan bagus ya. Rata-rata jawabannya sesuai ya. Atau biasa disebut dengan 5W 1 ya, untuk teks berita. Kemudian di sini teks berita adalah sebuah teks mengandung unsur berita dan kejadian, peristiwa, tempat, kronologi, dan kejadiannya. Jadi simba terdiri dari apa, ya, siapa, mengapa, dan bagaimana. Next, lanjut ya. Nah, jadi pengertian dan ciri-ciri teks berita adalah teks yang menjadikan informasi faktual kepada pembaca ya, terkait dengan peristiwanya itu aktual, terbaru, kemudian faktual ya, sesuai dengan kenyataan dan fakta. Teori adik simba, apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana, dan di mana. Ini teori adik simba. Next, lanjut. Nah, contoh teks berita. Kita bisa lihat contoh teks beritanya pada sebuah ini ya. Nah, ini teks berita yang bisa kita lihat di sini terkait dengan ya yang ringan saja mungkin bisa. Mau berita bola? Siapa di dalam berita ini? Ada siapa saja dalam berita ini? Ada pelatih? Ada pelatihnya. Pelatih timnas Indonesia. Siapa lagi? Boleh yang lainnya boleh menjawab. Selain Sintayong di sana juga dilihatkan siapa? Polisi. Ada polisi. Siapa lagi? Pemainnya. Pemain. Ya. Siapa pasukan samurai biru itu? Jepang. Ya, jadi Indonesia siap untuk meredam pasukan samurai biru. Ya. Kemudian di mana ini kira-kira latihannya? Di lapangan bola ya. Ya, jadi sedang berlangsung pelatihan atau persiapan. Bisa jadi di Jepang ataupun di Indonesia karena sudah dijelaskan di sini ya. Kemudian apa lagi? Kapan ini beritanya? 13 November. Ya, ini adalah beritanya 13 November 2024. Berarti pada hari Rabu kemarin. Ya, pada pukul 11.40. Bagaimana? Jadi di Indonesia melawan pasukan samurai biru. Samurai biru yaitu pasukan Jepang. Ya, mereka mempunyai fisik yang sama. Ya, Indonesia siap untuk mengalahkan Jepang. Nah, oke, kita lanjut. Next. Ini contohnya tadi kita lihat. Nah, berarti kita lihat analisisnya. Kalau misalkan dia lupa apa beritanya, lupa bumi di mana, di kota X. Kapan baru saja terjadi? Penyebabnya apa? Belum diketahui. Ada yang belum diketahui. Dia siapa saja? Ada 12 orang. Kalau misalkan detailnya ada 12 orang itu bisa diceritakan. Bagaimana gempa terjadinya? Ya, prosesnya mungkin reruntuhan gedungnya atau lempeng tektoniknya atau gunung Merapi dan lain. Mengapa penting beritanya? Ya, itu karena memang gempa ini mengatur ya kehidupan orang atau menyebabkan kehidupan orang lain terganggu. Next. Nah, kita seakan-akan ya menganalisis banjir di kota Y. Nah, ini kalian boleh ngarang dulu nih. Banjir di kota Y. Apa terjadinya boleh kalian ngarang nanti
bagaimana proses kejadian banjirnya kalian boleh. Nah, kita mulai ya. 3 menit dari sekarang. We can touch on the road. Ya. Waktunya kurang lebih 30 detik lagi. Silakan gambar, nanti kita akan lihat di sini ya. Habis ya. Masya Allah ya. Wah, ini bagus kamera. Itu namanya gambar kita nonton. Oke. Mana nih gambarnya? Menggunakan teori adik keseimbangan. Itu mas cancel. Ini Mas cancel. Tanjir ya. Oke, ini siapa yang buat ini? Siapa yang buat ini? Wah, bagus ya. Kita lihat ya. Ini sama? Wah, ini banjir, tolong. Ada yang tenggelam ya. Ini ada yang tenggelam di sini. Ya. Di sini ada yang tenggelam. Ya. Ini kayaknya seperti rumah dan ini air ya. Banjar. Banjar. Tolong. Lanjut di sini. Wah, ini Indah ya. ada ikan hanyut, ada pohon, ada gunung, ya. Itu ada matahari bersinar setelah banjirnya mungkin gitu ya. Nah, ini orangnya hanyut dan ada yang berdiri di atap rumah. Next, lanjut. Kita akan lihat semuanya. Nah, ini adalah tidak ada orang yang di sini ya. Sudah hanyut atau hilang mungkin orang pada banjir. Ya. Next, lanjut. Lanjut, loading. Nah, bagus ya. Ini ada helikopter, mobilnya hancur, ada perahu, ada ikan, orangnya tewas, meninggal dunia ya. Ini matahari juga ada awannya. Tolong, nah ini ada gunung kayaknya. Bisa banjir lahar. Dingin. Bagus, ini siapa yang nulis? Tadi? Yang ini siapa yang nulis? Wah, terima kasih Sam ya. Next, lanjut. Wah, ini apa nih? Banjirnya mana nih? Banjirnya seperti ini ya. Baik. Next, lanjut. Bagus ya, ini dari potongan. Ini bisa gambar yang satu kali. Lihat. Ini bisa. Loading. Masih loading. Mungkin ya ini lebih mudah. Nah, ini apa ini? Oh, orang terjun, terjatuh dan lain-lain ya. Tolong gitu ya. Ada yang lagi mancing juga sambil banjir ya. Wah, ini ada apa dan lain-lain. Baik, alhamdulillah. Slide terakhir. Bandingkan analisis teks berita ini dengan teman atau pasangan. Coba seakan-akan kalian ngobrol, ceritakan dari gambar yang kalian buat tadi, yang ini, ya, yang dari ini, dengan teman sebangkunya. Jadi seakan-akan ngobrol, ceritain aja. Nanti menceritakan apa beritanya, bagaimana, kapan. Silakan tunggu dengan Tristan, Alin, dengan ayo semuanya, seakan-akan ngobrol, ceritain gambar masing-masing. Hujan, turun hujan, terus banjir gara-gara selokan mampet. Berarti ya sama sampah. Iya, apa-apa saja yang tadi gambar Banyak jelaskan. yang mantep ya. Adik simpanya, adik simpanya.
jumlah orang Ini terjadi di saya ini Pak. Ini gambar urutannya abstrak jadi nggak jelas. Bagian Terus utara. siapanya itu orang-orangnya ya gambarnya gambar Ada orang mancing tuh gimana? Tenggelam. Ya, Terus ada hiu tuh. Ada hiu ini nyasar dari laut. Nyasar dari lautan. Itu gunungnya gimana loh? Gunung-gunungnya. di mana tempatnya abstrak banget jadi gambarnya nggak jelas. udah kan Ini bro di ini apa namanya? Dibanjirin. Banjiran di kota Y. Katanya kemarin masalah gara-gara orang kumpul sama. Oke, baik, terima kasih banyak atas partisipasi kalian pada pembelajaran. Cepat, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Baik, semuanya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas partisipasi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.